Balik lagi di channel Kadek Gadget. Di video kali ini saya mau coba install SteamOS di PC kantor Dell Optiplex 3020. Jadi ini adalah PC Dell Optiplex yang saya rakit di video sebelumnya, di mana PC ini lumayan bagus performanya, hemat daya, dan ukurannya tidak lebih besar dari PS2 Fat. Jadi nggak makan tempat. Dell Optiplex ini posisinya masih menggunakan Windows dan saya pengen ganti OS-nya dengan SteamOS. Untuk menginstal SteamOS di PC dan laptop, kita bisa gunakan Bazzite Linux. Jadi dengan Bazzite Linux ini kita bisa punya tampilan dan fitur yang sama persis dengan SteamOS yang ada di Steam Deck. Jadi langkah pertama kita download dulu ISO Bazzite Linux-nya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk hardware-nya saya pilih desktop. Kemudian untuk GPU-nya saya pilih AMD. Lalu untuk desktop environment-nya pilihannya ada KDE Plasma dan juga Genome. Buat yang nggak paham bedanya, KDE itu layout-nya mirip seperti Windows. Sedangkan Genome layout-nya lebih mirip macOS. Nah, di sini saya pilih KDE supaya sama dengan yang ada di Steam Deck. Kemudian Steam Gaming Mode-nya saya pilih yes. Lalu klik tombol download. Jadi ukuran filenya itu 9,4 GB. Kemudian kita download aplikasi untuk flashing file ISO-nya. Di sini saya gunakan software namanya Balena Etcher. Kalau mau pakai Rufus juga bisa, tapi saya lebih suka pakai Balena Etcher. Kita klik tombol download. Lalu pilih versi Windows. Kemudian kita bisa mulai flash ISO-nya dengan Balena Etcher. Kita colokin dulu flash disk-nya. Lalu pilih file ISO-nya, yaitu Bazzite Deck Stable. Kemudian select target, pilih flash disk yang akan digunakan. Lalu klik tombol flash untuk memulai flashing. Flashing ISO-nya sudah selesai dan flash disk-nya siap untuk digunakan. Sekarang kita bisa install Bazzite Linux-nya. Untuk proses instalasinya tergolong mudah, kita cuma perlu bikin partisi untuk Linux-nya dan sisanya tinggal ngikuti aja. Di sini saya nggak ngasih lihat detail instalasinya karena ini bukan video tutorial. Jadi mendingan kita langsung skip aja ke hasil akhirnya. SteamOS-nya sudah terinstall dan begitu dinyalakan PC-nya, kita akan disambut logo Bazzite Linux. Dan kita langsung dibawa ke tampilan Steam Gaming Mode. Steam Gaming Mode ini sama persis dengan yang ada di Steam Deck. Jadi di sini kita bisa lihat semua game yang ada di akun Steam kita. Kalau gamenya sudah di-download, kita bisa langsung mainin gamenya. Kemudian kalau kita pencet tombol home dan tombol A di gamepad, akan muncul menu di sebelah kanan. Kita bisa nyalakan performance overlay untuk menampilkan informasi FPS, suhu, dan lain sebagainya. Kalau di Windows kita harus install MSI Afterburner secara manual. Tapi kalau di SteamOS ini kita tinggal nyalain aja performance overlay-nya. Kemudian FPS-nya juga bisa kita limit sama kayak di Steam Deck. Lalu di bawahnya ada beberapa fitur lainnya, tapi sayangnya nggak semuanya berfungsi. Untuk keluar dari gamenya kita pencet tombol home di gamepad. Lalu pilih exit game. Kemudian kita pencet tombol home lagi. Lalu pilih setting. Di sini ada banyak settingan yang bisa diubah dan kita juga bisa lihat informasi spek PC kita. Jadi di sini saya gunakan Bazzite versi 41. Kemudian CPU-nya kedetek Intel Core i7 4790, RAM-nya 16 GB dan video card-nya AMD Radeon RX 6400. Jadi hardware-nya kedetek dengan sempurna di SteamOS ini. Kemudian untuk masuk ke mode desktop, caranya kita pencet tombol home. Lalu pilih power. Kemudian switch to desktop.
Jadi seperti inilah tampilan dari desktop KDE Plasma. Di sini kita bisa melakukan macam-macam kegiatan, contohnya ngedit foto, ngedit video, browsing, ngoding, dan lain sebagainya. Kita juga bisa bermain-main dengan terminal. Contohnya di sini saya sedang menjalankan perintah untuk memunculkan animasi lucu di terminal. Buat teman-teman yang pengen ahli menggunakan Linux, wajib tahu cara menggunakan terminal. Karena di Linux itu segalanya bisa dilakukan melalui terminal. Kemudian untuk kembali ke mode gaming, kita bisa double klik icon Return to Gaming Mode. Lalu gimana dengan performa gamingnya? Apakah SteamOS ini lebih bagus dibanding Windows? Saya coba jalankan Red Dead Redemption 2 dengan settingan grafis yang sama persis dengan settingan yang saya pakai di Windows. Hasilnya dapat frame rate yang lebih rendah. Jadi kalau di Windows itu dapat 60-70 fps, sedangkan di Buzzard Linux ini cuma bisa 50-60an fps. Jadi memang ada game-game tertentu yang performanya nggak sebagus di Windows. Menurut yang saya baca, masalahnya itu ada di power CPU yang di limit, dan saya sudah coba solusinya dengan nginstal MSR Tool dan jalankan perintahnya untuk mengunlock power limitnya, tapi sayangnya nggak ngefek sama sekali, FPS-nya masih sama aja. Lalu ada beberapa game di Steam library saya yang kemarin waktu pakai Windows belum sempat saya tes. Salah satunya Witcher 3. Di sini saya gunakan resolusi 1080p dengan settingan grafis high setting. Ray tracingnya dimatikan dan FSR 2-nya diset ke auto dan dynamic resolution scalingnya dihidupkan. Hasilnya dapat frame rate 60-70an fps. Kemudian saya juga tes game lawas yaitu Tomb Raider 2013. Resolusinya 1080p dengan settingan grafis ultra. Hasilnya dapat frame rate 80-100an fps. Lalu saya juga tes game balap ringan judulnya Horizon Chase Turbo. Resolusinya 1080p dengan settingan rata kanan. Hasilnya bisa tembus 300-400 fps. Kemudian saya juga nyobain game fighting namanya Fight Angel. Resolusinya 1080p dengan settingan grafis rata kanan. Hasilnya dapat frame rate 80-90an fps. Selama saya pakai SteamOS ini ada beberapa kelemahan dan juga bug yang saya temukan. Salah satu kelemahannya sudah saya jelaskan tadi, di mana performa gamingnya belum sebagus di Windows. Kelemahan lainnya ada beberapa game yang tidak bisa dijalankan di SteamOS ini. Contohnya game Batman Arkham Asylum, saya coba jalankan tapi malah error. Jadi memang ada game-game tertentu yang tidak bisa dijalankan di SteamOS. Kemudian untuk bugnya, pada saat kita di mode desktop, lalu balik lagi ke mode gaming, muncul tampilan seperti grafik artefak. Tapi setelah diupdate softwarenya, bugnya ini sudah nggak muncul lagi. Kemudian ada juga bug di mana beberapa game ada yang tidak bisa dijalankan di mode desktop. Tapi bug ini juga sudah di-fix melalui software update. Buzzard Linux atau SteamOS ini adalah solusi buat yang pengen gaming tapi nggak mau pakai Windows karena alasan privasi dan keamanan data. Keunggulan lainnya dari SteamOS ini adalah kita bisa mengubah PC gaming menjadi seperti konsol game. SteamOS ini menawarkan experience layaknya sebuah konsol game. Walaupun harus diakui untuk performa gamingnya masih belum sebagus di Windows, tapi saya yakin kedepannya SteamOS ini akan terus diupdate dan ditingkatkan lagi performa gamingnya.
Jadi itu dia tadi Bazzite Linux atau SteamOS di PC Dell Optiplex 3020. Buat yang pengen tahu proses perakitan PC Dell Optiplex ini sekaligus performa gamingnya di Windows, bisa cek video yang ini. Segitu aja videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Kadek Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.